juga pembina Bunga Bangsa. Ini Prof. Dr. Kiai Haji Cecep Sumarna MAG. Ya. Berikan plus buat beliau. Yang sama-sama kita hormati pimpinan atau koordinator LL Dikti. Kalau di Bunga Bangsa ini Kopertais, Pak. Jadi susah bicaranya nih. LL Dikti Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ya, luar biasa tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang penting bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati para guru besar. Ini guru saya semua, guru orang tua. Jadi pas mau orasi bingung, karena ada banyak guru besar dan itu adalah dosen-dosen kami, orang tua kami. Berikan plus untuk para guru besar, luar biasa. Dan tentunya yang saya hormati ketua atau saya sebut langsung rektor sajalah, rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka beserta seluruh senat yang hadir pada kesempatan ini. Berikan plus buat beliau. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ada guru saya lagi nih, Pak Dr. Aceh. Luar biasa. Dan ini sebagai doa sehingga disebutnya rektor, jangan ketua lagi, insya Allah. Tahun depan sudah menjadi universitas. Berikan plus ya. Ya. Dan yang saya muliakan dan banggakan, para orang tua, wali mahasiswa yang hadir dari sejak pagi sampai sekarang nih. Ya. Dan tentunya juga para wisudawan yang sudah jadi sarjana, sudah dilantik. Tentunya kami mengucapkan selamat atas kesarjanaan saudara-saudara sekalian. Berikan plus buat kita semua. Ya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya dipinta untuk memberikan sedikit pengalaman, sharing oleh pembina Bunga Bangsa. Jadi kalau nggak datang nanti nggak mau bina Bunga Bangsa lagi gitu ini Prof. Cecep ini. Jadi saya terpaksa datang. Padahal nggak biasa ngasih orasi seperti ini. Para sarjana yang saya banggakan, kalau kita melihat data, ya ini yang harus kita bersyukur ini kepada orang tua kita. Melihat data bahwa masyarakat Indonesia yang sudah mencicipi pendidikan S1 di Indonesia ini, ngeri Pak, ini baru 4% saja dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara ini adalah orang yang berhasil. Berikan plus buat saudara semuanya. Golongan 4%. Dan kalau kita lihat naik lagi datanya, ya itu yang S2 baru 2%. Ini adalah tugas kita yang sudah sarjana harus S2. Ya, kalau ingin jadi dosen sekarang harus S2. Ya. Selanjutnya kalau yang S3 itu baru 0,4% saja. Itulah kondisi yang nyata pendidikan di Indonesia. Dan ini adalah tugas kita bersama, bagaimana terus meningkatkan SDM untuk bangsa negara kita ini. Para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum saya memberikan beberapa poin penting yang dipinta oleh rektor,
tentang inovasi pendidikan keadaban. Di era digital ini, saya ingin mencoba mengajak teman-teman sarjana ini yang baru dilantik, ya, untuk merenung. Untuk merenung, yang pertama, mohon ini kan renungannya, coba kita lihat. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara pada hari ini, karena sudah mencoba dengan tadi yang sudah disampaikan teman-temannya begitu menjelaskan bahwa dengan jerih payahnya, tapi akhirnya juga tercapai. Insya Allah saya harapkan dan doakan jangan berhenti lagi untuk S2, pendidikan S2-nya. Tepuk tangan semuanya. Pada hari ini saya rektornya, Bunga Bangsa memberikan beasiswa 3 orang untuk mendapatkan beasiswa S2 5 juta rupiah. Kita lihat lagi ada renungan yang kedua. Jika kamu ingin jadi elang, berhentilah bergaul dengan bebek. Jadi oleh karena itu, sekarang saudara-saudara telah bergaul dengan prop. Kalau saya katakan prop elang itu sudah, tadi elang soalnya, sudah terbang kemana-mana gitu. Oleh karena itu lanjutkan, masih ada di Bunga Bangsa. Beliau adalah dosen sekaligus pembina di Pasca Doktor Manajemen Pendidikan Bunga Bangsa. Supaya jadi elang, bergaul terus. Selanjutnya ada renungan yang menarik lagi, yang mungkin ini untuk konsumsi ini untuk para mahasiswa. Sama, Anda tidak akan bisa menjadi singa jika Anda bergaul dengan domba. Nantinya jadi domba terus. Oke, kita lanjut. Para inilah barangkali yang saya ingin gambarkan. Saya ini pernah menulis biografi saya ketika wisuda kemarin. Judul yang saya berikan di cerita itu ini untuk inspirasi saja, karena orasinya kalau serius nanti pada ngantuk ini. Sudah waktunya makan ini. Itu saya menulis, tukang sapu menjadi rektor. Dan saya ini dulunya adalah tukang sapu. Tapi dengan keseriusan dan kesungguhan belajar. Bahkan ini saya kuliah S2-nya dengan Pak Beni itu. Terus nggak bisa apa-apa. Tapi karena dengan kesungguhan terus bergaul dengan Prof. Cecep, dimotivasi, Pak Oman kalau dirikan jangan hanya sampai sekolah tinggi. Ayo jadi IAIN. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi IAI. Setelah itu tahun 2022 Bunga Bangsa diberikan salah satu anugerah menjadi Universitas Islam Bunga Bangsa, dan itu pertama di Jawa Barat. Nah, ini karena motivasi beliau. Jadi kalau bergaul dengan elang-elang dan singa-singa supaya maju terus ya. Oke, nah di sini sebelum masih ke yang tadi, saya ingin sampaikan, ini jelas pada teman-teman wisudawan, orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, selalu ada alasan. Nggak mungkin saya bisa S2, biayanya, biayanya bisa dicicil, nggak bisa banyak beasiswa. Tenang aja, maju aja terus, ya. Yang orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Itu kita punya dalilnya
sering dibaca, innamal usri yusra. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan ini saya alami itu. Ya, dulu kampusnya sampai disampaikan tadi berapa kali berapa. Ya, saya bingung ini, kampus sering setiap dosen yang ngajar ngomentari kampus saja. Tapi termasuk Prof. Cecep, maaf. Ayo bangun, bangunnya dari mana? Akhirnya kita mencoba mencari dan alhamdulillah ada tanah wakaf. Dan alhamdulillah sekarang Bunga Bangsa ini sebagai informasi dan motivasi kepada mahasiswa, kita sudah punya hotel. Ya ini, ayo lomba dengan Prof. Cecep, kami udah punya hotel. Tepuk tangan buat Bunga Bangsa ini. Ya. Pinggirnya hotel udah kebeli Pak Prof. Insya Allah akan rencananya dibangun kampus nggak kepalang 11 lantai sehingga menjadi taraweh, kampus taraweh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan era apa sekarang ini? Para sarjana yang saya banggakan, kita ini adalah hidup di era apa? Ternyata kita ini hidup di era disrupsi, era perubahan yang begitu cepat. Ya. Apa tanda-tandanya? Ya, sekarang supermarket bisa hancur, banyak tenaga pengangguran, tol-tol sudah pakai ini. Sampai penjaga, saya tadi mau masuk ke sini, Pak Prof, itu nggak bisa masuk karena nggak punya. Ini rektor sampai nggak punya gini, macet di sana. Itu adalah era disruption, era perubahan. Sehingga itu penjaganya hilang itu. Maka pada kesempatan ini, saudara Sarodi Tangtang di hadapan saudara ini harus terus meningkatkan kualitas diri. Tanpa itu, saudara-saudara akan tidak dapat peluang. Hadirin yang saya banggakan, oke. Saya ingin melihat ini lanjut. Ya, ini akhirnya dengan era disruption ini kita migrasi. Ya, banyak aktivitas yang dimudahkan melalui online. Ini saya yakin sudah sering dengar, lanjut. Ya, migrasi dari penjualan dan lain sebagainya, ini saya yakin udah. Lanjut. Nah, inilah dampak negatif dari era digital. Ini Masya Allah. Sampai ada, ini headset atau apa itu? Ya, ini juga, ada juga agama muncul dari apa digital ini, ada Googleism. Jadi dia adalah sebagai Tuhan. Makanya Tuhan itu satu. Jadi ini wisudawan yang masih satu itu menyerupai Tuhan, kata Prof. Cecep. Makanya cepat nikah. Ya. Ini dampak dari ini, sampai masuk ke agama, pemahaman dan kepercayaan luar biasa. Lanjut. Nah, tantangan pendidikan di era digital itu apa yang harus kita lakukan di dalam membangun keadaban ini, akhlak. Yaitu harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Jadi kita harus cepat. Sebagai sarjana harus terus cepat merespon perubahan-perubahan yang cepat ini. Lanjut Kang, saya yakin ini keburu mau makan. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun inovasi pendidikan keadaban di era digital ini? Kita lihat, lanjut. Ya, inilah novelty-nya yang ingin saya sampaikan, bahwa upaya mengembangkan pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai atau adab.
Ini pesan Pak Rektor ini. Apa landasannya? Karena Imam Nawawi mengatakan adab di atas ilmu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara para sarjana yang sudah dilantik, yang sudah dipindahkan kucirnya dari kiri ke kanan, bahwa saudara harus sudah berpikir komprehensif. Bahwa saudara dipindahkan itu ada yang menafsirkan katanya sebagai batas buku. Jadi saudara setelah dipindahkan kucirnya berarti harus banyak baca buku supaya jadi kayak pembina, menjadi profesor dan guru besar. Tepuk tangan buat Anda semua. Ya. Selanjutnya yang kedua, apa yang harus dilakukan di dalam membangun inovasi pendidikan di keadaban ini, yaitu mencoba, ya, apa itu? Saya nggak kelihatan itu. Mengintegrasikan pengetahuan dengan aspek-aspek keadaban seperti etika, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan. Ini tugas kita semua. Jadi tidak hanya sekedar mengajar bahasa Indonesia, tidak hanya mengajar matematika, tapi tugas kita juga adalah bagaimana membangun akhlak, membangun keadaban bagi para siswa yang kita bina. Selanjutnya yang kedua, tip yang harus kita lakukan adalah tujuan kita adalah menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bersinergitas, bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, seorang filosof dan teologi Muslim, menganalogikan proses pendidikan sebagai anak tangga untuk meraih puncak kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tepuk tangan buat Anda semua. Oleh karena itu, kita lihat ini sebuah hasil penelitian yang menarik untuk dibaca oleh kita. Bahwa ternyata pendidikan tidak cukup dengan pengetahuan saja, dibekali pengetahuan saja anak-anak kita ini, tetapi juga perlu dibangun keadabannya, akhlaknya, etikanya, moralnya. Salah satu penelitian yang menurut saya ini ada keterkaitan. Coba di maju ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Nggak tahu J-nya itu Jajang atau apa, saya nggak tahu tuh. Kalau orang Sunda kayaknya orang Majalengka namanya Jajang ini. Oke, lanjut. Ini ya, menarik Pak. Riset yang dilakukan di Amerika dengan total 101 responden, nggak kepalang tuh, ya, 101 responden, di mana 733-nya itu responden, diantaranya adalah miliarder. Bukan orang biasa yang diteliti ini, miliarder di Amerika ini. Ya. Menurut T.J. Stanley ada 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Hal ini menarik, menurutnya adalah ternyata faktor IQ, kecerdasan Anda cerdas ini, hanya menempati urutan ke-21. Oh, saya emang nggak bisa apa-apa, pasti sukses itu. Yakin, ini hasil penelitian. Kata miliarder juga, nggak mesti pintar-pintar lah. Ya, kita harus optimis. Dan faktor lulusan dari universitas mana hanya menempati urutan ke-23 saja. Jadi oleh karena itu saudara-saudara harus bangga lulusan dari STK IPA Yasika. Tepuk tangan buat Anda semua. Nah, coba kita lanjut. Ini kaitannya ada 10 hal
dari 100 pertanyaan tadi diurutkan dari miliarder ini, untuk mencapai kesuksesan itu, ujungnya adalah akhlak. Ujungnya adalah adab. Oleh karena itu, kami berpesan pada sarjana-sarjana pendidikan pada kesempatan wisuda ini, bagaimana kita mengintegrasikan dalam pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, tetapi keadaban, akhlakul karimah itu harus ditanamkan. Coba kita lihat. Lanjut. Yang pertama dari hasil penelitian itu yang menunjukkan kesuksesan seseorang itu adalah kejujuran. Pertanyaan berikutnya, masihkah di dunia ini ada yang jujur? Tanyakan pada diri kita sendiri dan rumput yang bergoyang. Yang kedua adalah disiplin. Ini akhlak, ini adab. Bagaimana kita membangun jiwa disiplin? Diundang jam 8, baru datang jam 10. Ini termasuk narasumbernya ini. Tapi karena udah sukses, udah jadi rektor. Kalau Anda pun belum menjadi rektor, harus disiplin. Ya, oke. Yang ketiga, mudah bergaul. Dan di kampus ini, saudara-saudara dari berbagai daerah, di sini terbangunlah pergaulan. Di sini jadikanlah kesempatan untuk saling tukar informasi, bisa kerjasama. Jadi sangat penting kita ini untuk bergaul. Ya, jangan senyumnya sebedung sekali. Kalau ada bedung baru senyum. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat adalah dukungan pendamping. Makanya cepat. Yang masih satu menyeparai Tuhan katanya itu, segera nikah. Ya, supaya pendamping ngoperasi. Yang dimaksud di sini adalah orang tua. Jadi kesuksesan sebenarnya adalah bukan kesuksesan saudara-saudara, tapi ini kesarjanaan saudara adalah kesuksesan pendamping. Siapa dia? Orang tua kita. Tanpa beliau kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu yang sudah orang tuanya tidak ada, doakan hari ini. Ya. Yang keempat, yang kelima, kerja keras. Ini adab apa akhlak ini? Apa pengetahuan ini? Nggak tahu Prof yang bisa. Selanjutnya yang keenam, cinta pada yang dikerjakan. Saya hanya ingin pesan pada saudara-saudara, ketika saudara bekerja dimanapun, ya, apa sebagai tugas sebagai pendidik, sebagai guru, cintailah, karena kesuksesan itu awalnya adalah love, cinta. Tanpa cinta kita jadi guru, ada yang jadi guru saya lihat pusing aja. Harusnya mencintailah, nanti lebih deh. Ini keburu udah jam 11 lebih nih. Terus jam ke-7 kepemimpinan. Ini tentunya kita. Ini saya dapat dari Dr. As'ad itu katanya. Ini zailum fil ardi khalifah. Bahwa kata beliau bahwa kita dijadikan di dunia ini adalah sebagai pemimpin, paling tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Seorang yang akan sukses dia punya target-target yang akan dicapai. Dan yang kedelapan adalah kepribadian yang kompetitif. Dan ini harapan saya saudara-saudara. Sekarang ada pendaftaran pegawai negeri, siap. Anda harus daftar semua dan Anda tunjukkan alumni Yasika yang luar biasa. Tepuk tangan buat Anda. Dan yang 9 adalah hidup teratur. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pasti sudah membangun kapan saya harus melakukan A dan B dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan menjual ide. Mungkin saudara-saudara adalah sudah dibekali dengan ilmu-ilmu. Sekarang sudah jadi sarjana, tunjukkan
Anda bisa menjual ide-ide pembaharuan, ide-ide perubahan, sehingga saudara-saudara betul-betul akan sukses dalam menghadapi kehidupan ini. Yakin kita berdoa. Untuk yang nomor 11 dan 12-nya silahkan tanyakan ke TJ Stanley aja ya. Nah, cukup sekian, barangkali saya diakhiri dengan pantun yang jelas saya bukan mantan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi pantunya? Mau? Ya, benar ya. Iya. Ikan peda naik sepeda, dadah. Pemberian cenderamata kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Oman Fathurrahman MA selaku Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon yang akan diserahkan oleh Ketua STKIP Yasika yang terhormat Bapak Arif Amin MPD. Disilahkan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan euforia dan karya dari mahasiswa beserta paduan suara STKIP Yasika. Rasa yang memaksa melayang menginjak dewasa, melanglang dunia lewat toga dan topi segi lima. Aku, mahasiswa yang ingin berguna, bukan jadi beban sesama. Dan hari ini ku coba tersenyum gembira, memaknai sebaik kata bahagia. Setengah windu yang berlalu, ilmu dan waktu bersekutu menamparku. Altar itu serasa mengeluh-eluh namaku, lalu haru di haribaanku yang tiada berilmu. Haru yang membiru menguak isi sisa buku tentang wisudaku yang mungkin kelabu. Ayah tak tahu rentangnya aku semasa kuliah, siang dan petang
seakan hilang gairah.